Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya, Amanginang dan adik-adik remaja Parguru Malua ini ya. Iya Inang, iya udah panjang seperti ini rambut, iya Amang katanya lagi. Iya, mari kita buka yang menjadi nats khotbah untuk kita pada hari ini di minggu kelima setelah Epifanias, diambil dari Lukas pasal yang kelima mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, Manginang dan adik-adik Parguru Malua. Kita boleh mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang perahu tadi, berbicara tentang Tuhan Yesus yang naik ke perahu, karena begitu banyaknya orang berbondong-bondong tadi katanya ingin mendengarkan firman Tuhan. Jadi timbul pertanyaan kepadaku, kenapa di ibadah ini berlomba-lomba orang menjauh? Kalau kita bawa tadi situasi ruangan ini, seperti perahu yang dikatakan dalam nats ini, kurasa sudah berat sebelah kita ya kan? Sudah pasti oleng kita ini dan sudah pasti tenggelam. Di sini kosong, hanya 5 orang lah yang sebelah sini. Kurasa kalau masih ada tadi barisan di sana, ini pun kosong, ke sana semua. Ya kan? Padahal tadi dalam nats ini kenapa Tuhan Yesus sampai harus dia mencari ide bagaimana semua orang boleh melihat dia ketika ia mengajar, ia mendapatkan ide naik ke
perahu. Karena orang berbondong-bondong mendekati dia, ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Jadi ya permintaan dari Parhalado dan Tuhan juga yang bersuara pada saat ini. Ibadah selanjutnya nanti ya adik-adik, ya Parguru Malua, jangan lagi berlomba ke sana lah. Jangan sampai oleng kapal kita, perahu kita ini. Di tengah ini, yang tengah bisa diisi. Ya adik-adik ya. Iya, nanti nang tanya nanti sama Parhalado kalau sermon kami. Masih di situkah duduk Parguru Malua itu? Itu ya. Oke. Jadi kembali kita kepada nats ini. Tentang panggilan. Ada banyak cara Tuhan di dalam memanggil seseorang untuk menjadi muridnya. Ada banyak. Kalau berangkat dari pengalaman pribadi, pengalaman kami yang bersekolah di STT, kalau ditanya kepada beberapa orang, teman-teman yang ikut serta pada saat itu testing untuk menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi di STT, ada banyak sekali latar belakang. Adalah itu yang karena suruhan dari orang tua, adalah itu karena memang keinginan cita-citanya dari kecil, adalah ini memang karena panggilan yang mungkin menurut dia terlambat, sudah terlebih dahulu dia PNS, sudah terlebih dahulu dia mengecam sekolah atau kuliah di tempat yang lain, tetapi panggilan itu kemudian datang yang membuat dia pada usia yang mungkin menurut dia sudah tidak lagi muda untuk turut serta mengemban pendidikan di STT. Jadi banyak sekali cara Tuhan di dalam memanggil setiap orang untuk menjadi muridnya. Tetapi dari itu semua, Amang Inang dan adik-adik Parguru Malua, yang ingin ditekankan kepada kita, tidak pernah ada syarat di dalam pemanggilan atau pengutusan menjadi seorang murid Tuhan itu dengan syarat harus cantik fisiknya, indah fisiknya, atau karena hartanya yang banyak. Itu dia. Jadi ada banyak cara Tuhan di dalam memilih, memanggil orang menjadi muridnya, tetapi bukan syarat utama menjadi muridnya adalah seorang yang cantik di rupa atau wajahnya dan juga memiliki harta yang banyak. Bisa kita lihat dari pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Ya. Kalau kita baca itu sejarah-sejarah pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus, itu mereka tidak semua berasal dari keluarga yang kaya. Itu dia. Ada memang orang tuanya yang juragan atau memang juragan ikan, tempat pemasok ikan. Tapi ada juga mereka dari latar belakang yang berbeda. Seperti kita baca tadi dalam nats ini, Simon Petrus berasal dari latar belakang seorang nelayan. Itu bukan nelayan yang hebat, yang biasa-biasa saja. Memang penghidupannya didapat dia dari hasil menangkap ikan. Ada juga murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil, tetapi sebelumnya ia adalah seorang pemungut cukai. Kalau kita baca sejarahnya, pemungut cukai ini kan adalah tangan kanannya orang Romawi. Bagi orang Yahudi itu adalah orang yang berdosa, pengkhianat, bekerja dengan Romawi, orang berdosa. Tetapi kemudian dipanggil Allah menjadi muridnya. Jadi kalau ditanya apa syarat utama menjadi murid Tuhan Yesus, tidak pernah Tuhan mengatakan harus cantik rupamu dan harus kaya orang tuamu. Jadi kalau ada di antara kita anak-adik yang nanti kelak mau menjadi seorang pelayan, ya kan? Karena ada yang bertanya sama jemaat Inang, ada yang tidak berani menjadi seorang pelayan. Kenapa? Karena pendidikan di SCT katanya mahal katanya. Jangan batasi Tuhanmu di dalam membawa engkau kepada cita-cita besarmu. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, dikatakan tadi dalam nats ini si Simon dan juga temannya Yakobus dan si Yohanes itu dipilih, diubah hidupnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia.
Tentu itu sesuatu hal yang berbeda, bertolak, sangat kontras perbedaannya. Kalau dikatakan penjala ikan, ya sudah tahu kita. Tempatnya di mana? Di laut, ya kan? Atau di danau. Alatnya untuk bekerja yaitu jala, perahu, dan lain sebagainya. Seorang penjala ikan, dia harus memiliki skill di dalam menjala. Jadi orang penjala nggak bisa asal-asal melemparkan jalanya. Harus bisa itu jalanya itu terbuka lebar biar bisa banyak masuk ikan. Seorang penjala ikan dia harus tahu situasi di mana dan kapan ada ikan banyak. Itu dia sama seperti seorang pemancing, ya kan? Saya rasa jarang ada orang memancing pada saat terik matahari. Enaknya memancing itu memang pada saat sore-sore, malam. Disitulah ikan itu kelaparan. Karena saya pun juga dulu hobi memancing. Jadi saya tahu itu kalau misalnya memancing sore, kalau sudah tenggelam matahari, sudah paling enak lah itu memancing itu. Menjala pun seperti itu. Di situ enaknya dapat banyak ikan. Nah begitulah yang namanya seorang penjala ikan. Tadi dikatakan harus pandai melihat situasi, kondisi. Kemudian penjala ikan ini tentu dia menangkap ikan yang hidup, tetapi membuat nanti ikan itu menjadi mati, ya kan? Dijala ikan kan untuk dimakan, ya kan Nang ya? Dijala ikan hidup-hidup, ditangkap itu dijual kepada para konsumen, ya ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Tapi yang pasti semua ikan itu rata-rata berakhir di kuali, ya kan? Berakhir di kuali lalu dinikmati. Itu penjala ikan. Tetapi kita lihat tadi seorang penjala ikan itu dipanggil, dipilih Tuhan menjadi seorang penjala manusia. Seperti dikatakan tadi tentu itu sudah sangat berbeda. Nah menjadi seorang penjala manusia dikatakan dilihat dari sini tidak cukup ternyata hanya butuh skill. Menjadi seorang penjala manusia tidak cukup hanya menjadi bertanya seberapa banyak ikan yang sudah kamu jala. Kalau menjala ikan kan yang paling penting banyak ikan yang sudah dijala. Kalau bisa berpuluh-puluh kilo biar banyak dijual, banyaklah penghasilan. Tapi menjadi seorang penjala manusia ketika Tuhan memanggil si Simon tidak cukup hanya mengatakan berapa banyak yang harus kujala. Berapa banyak hasil yang harus ku tangkap, ku bawa. Tetapi lebih lagi daripada itu, ada perubahan karakter sifat dari seorang penjala manusia. Makanya dikatakan si Simon tadi ketika dia menjadi seorang penjala ikan, aku orang yang berdosa. Aku orang yang berdosa. Ketika dia dipanggil menjadi seorang penjala manusia, jadi tidak lagi hanya berbicara tentang berapa yang kau hasilkan. Terlebih harus menjadi pertanyaan, bagaimanakah hidup menjadi seorang penjala manusia? Bagaimanakah karakter orang yang menjadi seorang penjala manusia? Apakah sama ketika ia belum menjadi seorang penjala manusia? Itu yang kita lihat dalam nats ini, Amang Inang. Nah kalau kita lihat tadi dalam nats ini jelas ia mengatakan dari perubahan yang begitu luar biasa. Simon Petrus dan kawan-kawannya meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itu tadi dikatakan di ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi berbicara tentang meninggalkan segala sesuatu tidak hanya berkata tentang meninggalkan perahunya, ditinggalkan jalannya, ditinggalkan baju dinasnya. Tidak, tetapi ditinggalkanlah juga kehidupannya yang lama. Ketika Simon mengatakan aku orang yang berdosa,
sewaktu Tuhan memanggil dia. Ketika ia sudah menjadi seorang penjala manusia, bukan berarti dia tidak menjadi orang yang berdosa lagi. Tetapi yang ingin dikatakan di situ adalah dia tidak lagi nyaman dengan kehidupan dosanya yang lama. Sebelum dia dipanggil kan mau apapun yang ia lakukan ya biasa saja. Saya tidak tahu dan saya tidak berani mengatakan bahwa seorang yang bekerja sebagai penjala ikan itu 100% adalah orang yang jahat. Tetapi berdasarkan ada orang yang bercerita mengenai kisah hidupnya, ketika ia bekerja sebagai penjala pengambil ikan di laut, ia mengatakan begini, memang Inang, sewaktu aku dulu sebagai penangkap ikan memakai kapal kami, kulihatnya bagaimana kehidupan kami petugas-petugas penangkap ikan ini. Diambil ikan itu hasilnya dibawa ke meja judi katanya. Jadi banyaknya Inang hasil yang kami dapat, tetapi habis juga lah itu dengan sekejap di meja judi. Jadi bukan saya katakan begitu si Simon, tetapi yang ingin dikatakan adalah ketika ia belum dipanggil menjadi seorang penjala manusia, ia nyaman masih dengan kehidupan lamanya. Ia nyaman dengan kehidupan lamanya dan ia merasa tidak terusik untuk itu. Tetapi ketika Tuhan hadir di hadapannya, dan ia melihat yang hadir di hadapan ini bukan hanya seorang guru, tetapi adalah Tuhan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia adalah orang yang berdosa. Dan ketika ia memutuskan untuk mengikut Tuhan, ia tinggalkan semuanya itu. Jadi bukan hanya perlengkapan ketika ia menjala ikan, tetapi sifat lamanya pun ia tinggalkan. Hidup baru ketika ia memulai untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaan, mengapa Petrus dan teman-temannya berani untuk meninggalkan hidupnya dan mengikut Yesus? Padahal kalau kita boleh baca sejarah, Yakobus itu dan si Yohanes itu yang bersaudara itu, mereka berasal dari keluarga yang berada. Bapaknya itu juragan ikan. Pemasok ikan itu ke orang tuanya si Yakobus dan si Yohanes. Tapi kenapa ia berani untuk mengikut Tuhan Yesus bersama-sama dengan Simon? Atau untuk diri Simon sendiri? Mungkin ia bisa meragukan, kalau ku ikuti Yesus ini bagaimana nanti aku makan? Padahal selamanya ini ya dari menjala ikan inilah aku hidup. Kalau ku ikuti dia, tidak ku kerjakan pekerjaanku ini, dari mana aku makan? Apa yang membuat mereka berani untuk mengikut Yesus? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita Amang-Inang dan juga untuk adik-adik. Jawabannya tadi jelas tadi kalau kita lihat di dalam nats ini. Dari pengalaman perjumpaan dia dengan Yesus. Ketika ia bekerja menjadi seorang penjala ikan, dengan mengandalkan kepintarannya, pengalamannya, ya kan, skillnya, ia tidak mendapatkan ikan apa-apa. Dikatakan tadi sudah semalaman mereka tidak mendapatkan ikan. Jadi ternyata kemampuan, kepintaran, skill dia tidak bisa menjamin itu semua. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia melihat Yesus ini sungguh luar biasa. Bertolaklah ke bagian yang paling dalam katanya. Jarang orang ada yang namanya menebar jalannya ke tempat bagian yang paling dalam Amang-Inang. Saya pernah ikut menjala ikan. Waktu saya melayani di sebuah daerah, mau saya ikut dengan anak jemaat menjala ikan. Ya jadi belajar-belajar juga memegang jala ini. Enak juganya memang. Tapi jarang sekali ada orang yang mau menjala ke bagian sisi yang dalam. Biasanya itu ke bagian-bagian yang masih bisa dijangkau jala itu. Makanya biasanya kan kalau orang menjala di jala, mau kadang-kadang dia turun, ya kan? Dibenari dulu jalannya itu supaya ikan yang sudah ditangkap tidak terlepas. Bisa saja ia mengatakan, lucu kali perintah Yesus ini. Disuruh ke tengah, menurut pengetahuanku, menurut pengalamanku, menurut yang ku ketahui, ya disinilah titik-titik ikan yang banyak itu, kan begitu. Tetapi tidak,
Kita melihat bagaimana ketika Yesus berfirman, maka itu semua boleh terjadi. Di luar dari pengalaman, di luar dari pengetahuan, di luar dari skillnya si Simon ini. Luar biasa. Itu yang membuat ia yakin dan percaya mengikut Yesus. Hidup di dunia ini ternyata tidak melulu bergantung kepada pengetahuan, skill, kepintaran, kekayaan, kehebatanku. Karena apa yang kumiliki terkadang tidak bisa membawa aku kepada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kuinginkan. Tidak menjamin. Siapa bilang orang yang pintar itu selalu mendapatkan kesuksesan? Belum tentu. Berdasarkan pengalaman kita di sekolah, teman-teman yang juara 1, ya kan, banyak yang tidak bisa mendapatkan kesuksesannya. Teman saya yang juara 1, 2, 3, hatok do muli, hatok do manguli. Begitunya kehidupannya. Siapa yang bilang pengalaman hidupku bisa menjamin kebahagiaanku, kesuksesanku? Belum tentu. Semua kita manusia pernah mengalami pasang surutnya kehidupan. Jadi apapun yang kita miliki ternyata tidak bisa menjamin kehidupan kita untuk bisa terjadi 100% seperti apa yang kita kehendaki. Tetapi ketika mengikut Yesus, segala sesuatu yang di luar dari pikiran kita boleh terjadi demi kebaikan kita. Itu yang membuat Simon itu begitu yakin mengikut Yesus. Sosok yang di depannya tidak hanya seorang guru, tetapi dia adalah Tuhan. Makanya ia berani tadi mengatakan nama Inang. Kalau kita baca tadi kan di nats ini, di ayat 5, Simon masih menyebut Yesus itu sebagai seorang guru. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa dan seterusnya. Tetapi ketika mukjizat menurut dia itu terjadi, mukjizat terjadi, ia tidak lagi menyebut Yesus itu sebagai guru. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Itulah iman. Perjumpaan menghasilkan iman yang begitu luar biasa. Dan membuat ia tidak takut untuk mengikuti Yesus. Ia tahu sosok ini bukan hanya seorang guru, tetapi Tuhan. Sosok ini bukan hanya sebatas seorang pengajar, tetapi ia berkuasa. Kalau Tuhan kan berkuasa, guru pengajar. Itulah hasil dari perjumpaan itu yang membuat ia meyakini untuk ikut kepada Tuhan. Luar biasa hasil dari perjumpaan itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kemudian kita bisa juga melihat dalam nats ini, apakah tugas dari penjala manusia? Tugas dari penjala manusia. Seperti dikatakan tadi, menjala ikan, membawa ikan yang hidup kepada kematian. Tetapi tugas seorang penjala manusia, membawa orang yang hidup, tetapi ia aturannya mendapatkan upah kematian kepada kehidupan yang kekal. Itu tugas seorang penjala manusia. Membawa orang yang hidup, tetapi jambarnya upahnya adalah kematian kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu jangan biarkan jaringmu atau jalamu koyak. Kan kalau penjala ikan kan jangan sampai koyak jalannya. Kalau ada yang koyak itu pasti diperbaiki supaya jangan ada ikan yang keluar, terlepas. Seorang penjala pun itu kalau sudah ditangkap, disebarkan jalannya, ditangkap ikan itu, walaupun tidak ada ikannya, yang dapat adalah rumput-rumput, ia akan telaten itu membersihkan rumput-rumputnya itu supaya bersih lagi. Lalu ia pergi ke sisi yang lain untuk menebarkan jalannya. Bagaimana supaya bisa tertangkap ikan? Begitu jugalah kita.
Sebagai seorang penjala manusia, jangan biarkan jalamu itu tidak siap sedia di dalam menjala manusia. Lalu apa jala itu? Imanmu, persiapanmu, haporsiaunmu. Melalui perilakumu, maka kau bisa menjala orang lain. Bagaimana kita mau menjala orang lain masuk ke dalam kelompok kita, mengikut kita, kalau jala kita koyak, kalau kehidupan kita terlihat cacat. Sebelum menjadi penjala ikan, panakodohita. Setelah menjadi penjala manusia, tetap juga menjadi seorang pencuri. Sebelum menjadi penjala manusia, ia adalah orang yang baik. Setelah menjadi penjala manusia, baolo marhalet-halet. Ada seperti itu. Remaja Napo Sobulung lah ini dulu. Mau bertobat dia. Bertobatlah aku. Tahun ini aku ikutlah aku Napo Sobulung katanya. Sewaktu belum Napo Sobulung, kawannya laki-laki. Ya kan, tak kemana-mana lah dia laki-laki kawannya. Rajinlah aku masuk Napo Sobulung lagi. Menjadi anak yang baik lah aku katanya. Lah, tiba dia masuk ke Napo Sobulung bukannya berubah. Ditengoknya Napo Sobulung ini banyak cewek yang cantik. Jadi udah banyak, oh inilah nanti ku pacari. Putus dengan si Anu, jadi ke si Anu lah lagi aku. Putus sama si Anu, diselingkuhi lagi si Anu. Ada seperti itu, ada. Jadi ingin menjadi seorang penjala manusia, perhatikan dulu jalamu. Ingin menangkap orang lain untuk mengikut Kristus, perhatikan dulu sikapmu, karaktermu. Makanya seperti dikatakan tadi, menjala menjadi seorang penjala manusia tidak cukup hanya mengatakan berapa yang sudah kau jala. Tapi bagaimana kau menjadi seorang penjala manusia? Ya kalau jalamu koyaknya, kau bawa pun itu terlepasnya itu lagi. Ya kan? Adanya seperti itu. Kita bawa kepada persekutuan remaja Napo Sobulung. Kita bawa kepada punguan Ina. Kita bawa kepada persekutuan Ama. HP sudah bulat hatinya untuk mengikuti persekutuan itu. Masuklah dia di dalam, di bereng mak. Kayak gininya rupanya persekutuan remaja Napo Sobulung itu. Bergosip-gosipnya, main handphonenya. Kayak gininya rupanya punguan Ama itu. Kayak gininya rupanya punguan Ina itu. Bertahankah dia? Tidak, belum tentu. Meluar dope misalnya. Keluar dia, lepas. Begitulah tadi jala itu. Maka perhatikan dulu jalamu. Bersihkah? Atau masih banyak kotorannya? Kalau kotorannya yang banyak tak akan masuk ikan. Karena sudah terlebih dahulu penuh dengan kotoran itu. Kalau koyak itu perbaiki terlebih dahulu. Supaya bisa menangkap ikan itu. Maka seperti dikatakan tadi, semua kita sudah dipanggil menjadi seorang penjala ikan. Oleh sebab itu perbaiki jala kita, Amang Inang. Ya adik-adik ya, perbaiki. Ingin engkau menarik teman-temanmu supaya turut serta kepada persekutuan itu, maka perbaiki persekutuanmu. Kalau persekutuanmu terjadi gap-gap antara orang kaya, orang miskin, orang yang cantik, orang yang biasa-biasa saja, ya kan? Kau bawa pun orang takkan ada yang mau tertarik. Kalau main handphonenya terus, datangnya nanti orang itu, kalau mau main handphonenya bisanya aku di rumahku, ngapain aku di sini katanya, ya kan? Begitulah, perbaiki dulu yang menjadi jala kita. Kemudian yang di jala ini pun Amang Inang beraneka ragam. Ketika saya menonton, saya suka menonton video orang menjala ikan, karena saya hobi memancing itu. Kalau di jala ikan, kan tidak semua kadang-kadang masuk itu kan, ikan itu. Tertangkap pun itu ada saja yang mengkeporkan, baru terlepas. Kadang-kadang setelah ditangkap itu datang penjala ini dipilih-pilih itu. Mana ikan yang betul-betul perlu untuk dijual, mana yang tidak ada harganya. Ya kan? Kalau hanya ikan sapu-sapunya, dibuangnya itu biasanya, ya kan? Karena gak berguna. Kecil ukurannya dibuangnya itu, karena gak bisa dijual, gak ada harganya. Atau ketika sudah ditangkap, ditarik, kuat dia melepaskan diri supaya terlepas.
Begitu juga tipe-tipe orang yang dijala, yang ditangkap ini Amang Inang. Ada sesudah ditangkap, ya kan? Sesudah ditangkap, tapi dia tidak mau ditangkap. Melawan, akhirnya terlepas. Ada yang sudah ditangkap, tetapi tidak ada perubahan. Itu dia, tidak ada perubahannya. Dari yang sebelum ditangkap ke yang telah ditangkap. Maka itu kelak akan dibuang oleh Tuhan. Ya kalau tidak ada perubahan perilakunya, tidak ada pertobatan yang sesungguhnya, bergunakah itu pada Tuhan? Tidak. Jadi begitulah kehidupan seorang penjala ikan dan yang dijala. Oleh sebab itu, Nats ini mengingatkan kepada kita, ketika engkau ditangkap, maka jadikanlah hidupmu berguna. Jangan biarkan kehidupanmu yang lama tetap menaungi dirimu, supaya kau berguna bagi orang lain dan kau berguna di hadapan Tuhan. Jangan seperti ikan sapu-sapu tadi, gak berguna ya dibuang, ya kan? Kemudian ketika engkau sudah ditangkap menjadi seorang penjala, seperti dikatakan tadi, mari bersihkan jalamu dari kotoran-kotoran itu. Mari perbaiki jalamu supaya apa yang kau tangkap tidak terlepas. Amin. Kita berdoa.